Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan nama saya Dewi Nur Febrianti. Saya mahasiswa Ilmu Hukum S1 di Universitas Mula Warman dengan angkatan 2020 dengan NIM 20080816147. Di video kali ini saya akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu hukum pers. Mari kita simak bersama-sama bagaimana hukum pers mempengaruhi dunia jurnalisme dan juga kebebasan berekspresi. Sebelumnya saya akan membahas secara umum tentang apa pengertian hukum pers, sejarah, regulasi, dan juga tanggung jawab hukum pers. Mari kita simak sama-sama video kali ini. Baik, kita akan masuk ke materi pertama, yaitu pengertian dari hukum pers. Hukum pers adalah seperangkat aturan dan regulasi yang mengatur praktik dan kebebasan media massa, termasuk surat kabar, majalah, televisi, radio, dan media online. Tujuan hukum pers adalah untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan untuk melindungi reputasi, privasi, serta kepentingan publik. Hukum pers melibatkan aspek-aspek seperti kebebasan pers, pelindungan terhadap fitnah, hak untuk mendapatkan informasi, dan regulasi terkait dengan etika jurnalistik. Hukum pers bervariasi antara negara dan wilayah, tergantung pada peraturan hukum yang berlaku di masing-masing tempat. Yang kedua, sejarah hukum pers. Sejarah hukum pers di dunia bermula terbitnya Undang-Undang tentang Pers di negara Swedia. Pada tanggal 2 Desember 1766, parlemen di negara itu mengesahkan undang-undang yang sekarang diakui sebagai hukum pertama di dunia tentang pers. Pada undang-undang itu lebih mendukung kebebasan pers dan kebebasan informasi. Secara sempit, undang-undang tersebut menghapuskan peran pemerintah Swedia sebagai penyonsor materi cetak dan kemungkinan kegiatan resmi pemerintah dipublikasikan secara lebih luas. Undang-undang tersebut mengkodifikasikan prinsip yang sejak itu menjadi landasan demokrasi di seluruh dunia, hingga bahwa setiap warga negara dapat mengekspresikan dan menyebarkan informasi tanpa rasa takut akan pembalasan. Yang ketiga, regulasi dari hukum pers. Hukum pers di Indonesia diatur khusus dalam Undang-Undang Nomor 40 di tahun 1999 tentang pers, disebut juga UU Pers. Tidak seperti undang-undang pada umumnya, UU Pers tidak memiliki ketentuan peraturan pelaksanaan berupa peraturan pemerintah, karena sifat dari pers adalah mengatur dirinya sendiri. Peraturan pelaksanaan di undang-undang ini dirumuskan oleh komunitas pers dan ditetapkan oleh Dewan Pers. Yang keempat, tanggung jawab hukum pers. Beberapa aspek tanggung jawab hukum yang memungkinkan berlaku bagi di media ataupun pers. 1. Kebenaran dan kebenaran di berita, yaitu pers harus memberikan informasi yang akurat dan benar. Jika mereka memberikan informasi palsu atau menyesatkan, maka mereka dihadapkan pada tuntutan hukum. Kedua, privasi. Media harus menghormati privasi individu. Mereka tidak boleh mencampuri privasi seseorang tanpa izin atau alasan yang sah. Yang ketiga, defamasi. Pers tidak boleh mencemarkan nama baik individu atau entitas tanpa bukti yang cukup. Ini dapat menyebabkan tuntutan hukum dalam bentuk fitnah. Yang keempat, hak cipta. Media harus menghormati hak cipta dan mematuhi aturan terkait penggunaan materi yang dilindungi hak cipta. Kelima, keamanan nasional. Media juga harus mempertimbangkan keamanan nasional dan tidak memberikan dukungan atau mempublikasikan informasi yang dapat membahayakan negara. Kasus hukum pers merujuk pada permasalahan hukum yang berkaitan dengan media massa, jurnalis, dan isu-isu pemberitaan. Kasus-kasus hukum pers dapat mencakup hal-hal seperti pencemaran nama baik, fitnah, pelanggaran privasi, dan pelanggaran hak cipta dalam konteks pemberitaan dan publikasi. Hukum pers bervariasi dari negara ke negara, seringkali melibatkan mempertimbangkan kebebasan pers dan hak individu. Baik, sekarang kita masuk ke materi tentang bagaimana hukum pers mempengaruhi dunia jurnalisme dan kebebasan berekspresi. Yang pertama, hukum pers dan jurnalisme. Hukum pers adalah kerangka hukum yang mengatur praktik jurnalisme dan di media massa. Ini termasuk undang-undang yang mengatur isu-isu seperti kebebasan berekspresi, privasi, dan pertanggungjawaban media.
Hukum pers dapat memiliki dampak signifikasi pada jurnalisme, dan inilah beberapa aspek utamanya. Kedua, hukum pers seringkali mencerminkan tingkat kebebasan pers dalam bentuk negara. Negara-negara dengan hukum pers yang cenderung memiliki jurnalisme lebih independen dan kritis. Sebaliknya, hukum yang membatasi kebebasan pers dapat menghambat penyiaran berita yang tidak sesuai dengan pemerintah dan kepentingan tertentu. Ketiga, privasi pertanggungjawaban hukum pers mengatur sejauh mana seseorang jurnalisme atau media dapat. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Semoga materi yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.